Apa kabarnya pada hari ini? Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam keadaan yang lebih baik. Saya percaya pelajaran hari kemarin tentang doa ini pasti menjamah hati saudara semuanya. Saya percaya hari ini saudara sudah membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena penting sekali kita memahami dan mengenal Tuhan dengan baik, mengerti kehendaknya dengan baik. Karena itulah yang Tuhan mau. Dalam Matius pasal yang ke-7 yang kita baca ayat 21. Bukan hanya sekedar berseru Tuhan, Tuhan akan membuat kau masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mengerti kehendak Tuhan. Itu yang paling luar biasa Bapak Ibu. Mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan itulah yang akan menuntun kita. Membantu kita. Dan kita melihat bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus sendiri. Baik kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-16, Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus sendiri memberikan waktu berdoa. Karena dia sadar sebagai seorang manusia, dia butuh satu hubungan antara dia dengan Bapaknya. Dia mau menjaga hubungan antara dia dengan Bapa di surga. Dia ingin mengerti dan memahami kehendak Bapa itu dengan baik. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk memahami dan mengerti kehendak Bapa di surga. Dan kalau Tuhan Yesus berdoa, berarti kita juga harus berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang hal yang kedua, mengapa kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa akan menyingkapkan rahasia-rahasia untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Doa akan memberikan solusi, jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Itulah yang akan dikerjakan oleh doa. Di dalam Daniel pasal yang kedua, kita melihat tentang sebuah peristiwa. Bagaimana seorang penguasa yang bernama Nebukadnezar mendapatkan mimpi. Dan kemudian pada pagi harinya dia kumpulkan orang-orang yang bijaksana di seluruh negeri itu untuk menceritakan tentang mimpi dia. Dan menceritakan tentang arti mimpi itu. Saudara lihat tidak adilnya seorang penguasa. Dia berbuat sesuka hatinya. Dia yang bermimpi, orang lain yang harus menceritakan mimpinya. Tetapi karena dia seorang penguasa, tidak ada yang bisa melawannya. Sehingga dia memaksa orang-orang bijaksana itu untuk menceritakan tentang mimpi dan artinya. Dan akhirnya semua orang bijaksana itu menyerah. Dan ini membuat geram Nebukadnezar. Di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dikatakan dan 12, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Ayat 12, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Kadang-kadang kita berhadapan dengan suatu situasi yang menurut kita tidak fair, tidak adil. Tetapi ini dilakukan oleh seorang penguasa, sehingga kita seringkali tidak dapat berbuat apapun untuk mengatasi masalah ini, saudara. Tidak tahu jalan keluar, apa yang harus dilakukan. Karena penguasa sudah memutuskan. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Daniel. Ayat 17 di pasal yang kedua. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Ayat 18.
dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Ketika Daniel mendengarkan keputusan itu, dia pulang ke rumah, dia menceritakan tentang peristiwa itu kepada teman-temannya, orang-orang percaya, sesama orang-orang percaya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Artinya dia mengajak mereka untuk berdoa. Ayo kita berdoa dengan korporat. Ayo kita berdoa bersama-sama. Karena ini adalah masalah yang sangat penting, menyangkut hidup dan mati. Sangat penting sekali. Ayo kita berdoa. Nah, apa yang terjadi ketika mereka berdoa? Ayat 19, Daniel pasal yang kedua. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa adalah kunci atas semua pergumulan yang kita hadapi. Walaupun pergumulan itu sangat-sangat berat, mustahil menurut pemikiran manusia, karena yang melakukan ini adalah orang yang punya otoritas, orang yang berkuasa, orang yang berduit, para raja, para pimpinan, para presiden. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Daniel mengajak teman-temannya, ayo kita kumpul berdoa. Ayo kita kumpul berdoa. Peristiwa ini agak mirip dengan apa yang terjadi sekarang ini di muka bumi. Di mana keputusan para raja-raja, para presiden-presiden melarang kita untuk berkumpul bersama, untuk berdoa, untuk beribadah di dalam gereja. Ini hal yang berat, Bapak Ibu. Gereja-gereja harus ditutup, semua kegiatan-kegiatan ditutup, usaha ditutup, perkantoran ditutup. Dan ini mempengaruhi segala ruang lingkup kehidupan manusia. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kebangkrutan. Banyak sekali orang-orang yang mengalami kematian karena pandemi COVID-19. Suatu situasi yang sangat berat sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain selain berdoa. Berdoa secara korporat. Daniel tidak berdoa sendiri. Daniel mengajak Hanaya, Misael, dan Azaria, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo kita sesama orang percaya, kita berkumpul dan berdoa. Ayo kita berdoa, karena ini bukan masalah pribadi saya. Ini masalah yang menyangkut semua orang. Saudara lihat, masalah ini bukan hanya untuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ini menyangkut semua orang bijaksana yang ada pada waktu itu, saudara. Sama seperti pandemi yang terjadi. Ini bukan hanya menyerang orang-orang percaya, tapi menyerang semua umat manusia. Ini bukan masalah satu negara, tetapi ini masalah dunia. Bagaimana cara mengatasinya? Adalah dengan doa korporat. Doa bersama-sama dalam satu kesatuan sebagai orang percaya. Sebabnya saya mengajak kita semuanya dari awal pandemi ini. Ayo kita kumpul berdoa. Kita mengajak, saya mengajak. Ayo dari rumah masing-masing kita berdoa setiap malam. Kita membuat keputusan. Aku
berhenti dulu menonton TV. Aku berhenti dulu melakukan semua kegiatan yang lain. Tepat jam 8 malam sampai jam 9 malam, kami putuskan untuk berdoa bersama-sama. Dan ketika kita berkumpul menaikkan doa bersama-sama, doa kita didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan mulai membukakan rahasia-rahasia kepada kita. Bagaimana caranya menyelamatkan hidup kita dari pandemi ini? Bagaimana menyelamatkan diri kita dari virus corona ini? Bagaimana menyelamatkan usaha kita? Bagaimana menyelamatkan persoalan-persoalan kita yang lain? Tuhan mulai menyingkapkan rahasia-rahasia itu kepada orang-orang percaya. Terbuka satu persatu. Terbuka satu persatu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana harus dilakukan? Apa yang perlu diperbuat? Ini penting sekali. Daniel mengajak teman-temannya untuk berdoa. Mengajak teman-temannya untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Doa akan menghantar saudara. Doa akan menolong saudara mengatasi segala tantangan yang ada. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 dan 24 dikatakan tentang ada satu masalah di sini, bagaimana para rasul dilarang untuk berkhotbah, memberitakan firman, dan mereka ditangkap. Ayat 23 dan 24, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ketika ada masalah yang terjadi, mereka dilarang untuk beribadah. Mereka dilarang untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka masuk ke suatu rumah, berkumpul bersama-sama dengan sesama orang percaya. Mereka mulai menaikkan doa kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-31, Kisah Rasul pasal 4 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Doa akan memberikan solusi. Itu sebabnya di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 berkata, dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa artinya? Ketiga hal ini, minta, cari, dan ketuk. Ini berbicara tentang doa, di mana kita mendatangi Tuhan sebagai penguasa. Dia raja di atas segala raja. Dia sumber solusi atas semua pergumulan permasalahan kita. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakannya, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita minta kepada Dia, kita cari jalan itu. Sama seperti ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang wanita yang minta kepada seorang hakim yang lalim untuk menyelesaikan persoalan dia. Setiap hari wanita ini akan datang mencari hakim itu dan mengetuk pintu rumahnya dan berseru, hakim, tolonglah saya. Ini hakim adalah hakim yang lalim. Dia bisa buat apa saja yang dia mau. Tetapi firman Tuhan katakan,
ibu ini tidak berhenti mendatangi rumah hakim itu, menggedor rumah hakim itu, mengetuk pintu rumahnya dan berseru, tolonglah saya. Itulah yang Tuhan maksudkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ini. Mintalah, carilah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita berdoa bersama-sama untuk semua masalah yang terjadi di sekitar kita, untuk pandemi yang terjadi di sekitar kita, maka itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maka masalah ini akan selesai. Pintu-pintu akan terbuka, usaha-usaha akan diberkati. Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap permohonan doa kita. Itu sebabnya penting kita untuk berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Ayo semangat untuk berdoa. Karena doa adalah solusi, jawaban untuk setiap pergumulan dan masalah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu sekarang tentang pentingnya berdoa. Seringkali kami tidak mendapatkan jawaban atas pergumulan permasalahan kami karena kami tidak berdoa. Padahal Tuhanlah kunci daripada semua permasalahan kami. Tuhanlah solusi daripada permasalahan kami. Oleh sebab itu tolong kami untuk berdoa, mencari wajah-Mu sampai kami menemukan jawaban atas permasalahan kami. Tolonglah anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan mereka. Sertai mereka, kuatkan mereka, dan hiburkan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya percaya doa kita adalah doa yang didengar oleh Bapa di surga. Mari terus berdoa dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.